Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, untuk pertama-tama dalam video kali ini kita akan mulai video kali ini dengan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG kita pada hari ini ya. Nah, indeks IHSG kita pada hari ini ditutup naik ya, naik tipis ya. Setelah pada awal transaksi lihat kenaikan cukup tinggi ya, yaitu mencapai tertinggi di high di 5.279 ya. Namun berangsur-angsur berbarengan dengan terkoreksinya saham sektor banking ya, maka IHSG juga terdorong koreksi ya, sampai bahkan sempat minus namun berhasil rebound kembali ya. Nah, seperti kita lihat ya, bahwa kemarin untuk target IHSG sendiri berarti hari ini ya, IHSG sudah menguji resisten yang sudah sering saya tulis di sini ya, itu 5.278 ya. Jadi beda 1 poin ya. Tadi high-nya 5.279. Ya, setelah kita dapat lihat ya pergerakan IHSG sendiri, terlihat di bulan Agustus ini sangat bagus ya, yaitu sering IHSG naik berhari-hari beruntun ya. Biasanya beda sekali bila dengan perbandingan dengan bulan Juli ya, dimana seringnya IHSG naik turun ya, bergantian ya. Namun di bulan Agustus ini tampak IHSG tampak solid ya penguatannya ya, dan di penguatan ini juga didukung oleh sektor bank yang hampir menguasai market cap-nya hampir menguasai 30% sendiri dari market cap IHSG ya. Nah, pada hari ini ya, kenaikan IHSG sendiri akhirnya sampai ke resisten di 5.278 ya. Dan terkoreksi ya seiring dengan banyaknya sektor saham finance yang mencapai titik resistennya juga ya. Jadi sama-sama kelihatannya mencapai suatu titik resisten, dan apabila sektor banking kenaikannya sudah mulai tertahan ya, otomatis nanti IHSG akan bergerak sideways dulu ya. Kemungkinan besar akan sideways dulu ya. Seperti kita ketahui pada hari ini BBNI terlihat menguji resisten di 5.150 dan pada hari ini akhirnya kenaikannya tertahan ya. Dan juga Bank BRI juga kenaikannya hari ini juga tertahan ya setelah gagal tutup di atas resistennya di 3.370 ya. Maka dengan koreksi ini tertekannya IHSG mempengaruhi candle ya. Nah, ini candle pada hari ini terlihat mulai ada tekanan ya. Nah, seperti kita lihat pada hari ini candlenya dapat kita lihat mulai muncul tekanan jual ya. Nah, hati-hati ya, biasanya pada hari seperti minggu lalu ya, hari Jumat terlihat indeks kita koreksi ya. Apalagi besok ini ya, besok ada long weekend ya. Nah, hari-hari long weekend ya, Senin libur ya, hari kemerdekaan tanggal 17 ya. Jadi untuk besok harus sedikit berhati-hati ya, khususnya yang
bermain di first liner ya. Nah, ada kemungkinan besok apabila benar terkoreksi ya, ada chance untuk second dan third liner yang akan lebih cenderung untuk main ya. Oke, apabila benar ya, ini terkoreksi IHSG kita terkoreksi ya. Pada hari ini sih closing masih di 5.239 ya. Nah, sedangkan support yang kemarin ya saya bahas yaitu di 5.139 ya. Selama masih di atas itu masih cukup bagus. Nah, kita akan lihat nanti ini pembentukan support yang apabila benar terkoreksi kita akan melihat pembentukan support yang baru ya. Namun secara garis besar IHSG selama masih di atas 5.139 masih cukup bagus ya ke depan untuk bulan Agustus ini ya. Oke, kita akan ganti untuk mulai pembahasan di sahamnya ya. Oke. Untuk pembahasan sahamnya ya. Kita memulai dari saham yang pertama ya. Kita akan membahas Excel Axiata atau Excel ya. Nah, pada hari ini tampak sektor telekomunikasi tampak naik ya. Nah, ini saya akan membahas dua diantaranya ya, yaitu yang pertama Excel ya. Tren jangka pendek ya, pergerakannya sudah downtrend ya. Jangka pendek dia downtrend. Nah, ini Excel membentuk base ya. Setelah dia terkoreksi ya, cukup dalam. Dia membuat base ya, sideways ya, di kisaran 2330 sampai 2550. Nah, hari ini naik dengan volume besar, menembus resisten ya. 2550, namun di atasnya sudah dihadang dua resisten ya, yaitu di moving average 20-nya dan juga ada downtrend channel ya. Nah, ini moving average 20-nya ada di 2630 ya. Nah, dan kemudian downtrend channel ada di kisaran 2700 ya. Nah, kita akan tunggu apakah Excel ya besok ini dapat lanjut menguat kembali ya, menembus moving average 20 sampai downtrend channel. Jadi area resist untuk besok ya untuk Excel ada di kisaran 2630 sampai di kisaran 2700, dan apabila berhasil tembus juga ya bisa break downtrendnya ya, dan akan lanjut menguji resisten utamanya di 2840 ya. Nah, harusnya kelihatan cukup bagus ya. Nah, namun harus waspadai ya, karena terlihat ada indikasi downtrend. Nah, biasa saham downtrend memang bisa rebound ya. Biasanya kebanyakan di kisaran moving average 20-nya ini ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Nah, berikutnya kita akan lihat MACD-nya ya. Nah, untuk MACD-nya terlihat mulai muncul ya akumulasi beli yang bagus ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Dan yang paling minimal dilakukan untuk Excel ini ya, dia harus bisa bertahan ya di atas 2550. Ini yang pertama yang harus kita lihat ya. Apabila Excel ini berhasil ya, ini chance-nya lebih besar ya untuk bisa berbalik arah menjadi uptrend kembali. Nah, hati-hati apabila dua resisten ini ya, gagal tertembus ya. Nah, ini mulai hati-hati, dan apabila Excel gagal bertahan itu harus wajib lebih hati-hati lagi ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham Indosat atau ISAT ya. Nah, ISAT hari ini juga break ya. Break dari resistennya ya, yaitu 2440, dan hari ini naik dan ditutup di 2500 ya. Tepat ya, menguji downtrend channelnya. Bila Excel masih belum menyentuh downtrend channelnya, nah ini Indosat sudah menyentuh ya, jadi sudah menguji dua resisten sekaligus ya. Dan apabila besok ya, Indosat bisa minimal bertahan di atas ya 2440 ya, potensinya akan semakin besar untuk naik ya. Namun ini masalahnya yaitu udah langsung kena di downtrend channelnya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Ini volume juga naik kembali, dan untuk MACD-nya pun akumulasinya pun sudah cukup
oke ya. Nah, kita akan tunggu ya. Nah, ini kelebihan Indosat yaitu hari ini dia sudah berada tutup di atas moving average 20-nya ya. Jadi secara posisi lebih bagus Indosat ya daripada Excel ya. Secara MA-nya lebih udah break ya, udah di break ya juga ya untuk oleh Indosat ya. Tinggal menunggu break dari downtrend channelnya ini ya. Nah, hati-hati apabila besok dia gagal menembus ya. Nah, di atas 2500 ini ya. Oke, berikutnya kita akan membahas dari sektor infra yang lainnya ya. Ini ada Jasa Marga ya. Nah, disingkat JSMR. Nah, JSMR juga sama ya. Seperti sektor Telkom ya. Ini Jasa Marga juga terindikasi downtrend ya. Downtrend. Nah, hari ini menguji moving average 20-nya ya. Ini berhasil terlewati namun candlenya terlihat kurang oke ya. Candlenya doji ya. Jadi kurang meyakinkan ya. Nah, dan juga besok ini akan berhadapan langsung dengan dua resisten ya. Nah, resistennya yang secara price ya, ini 4.240 dan juga resistennya secara trend ya. Trennya ini trend downtrend ya. Trend downtrendnya jadi besok adalah tugas berat ya buat Jasa Marga karena dia langsung berhadapan dengan dua resisten ya. Double resisten. Nah, apabila double double begini ya, baik double support atau double resisten ini dibutuhkan lebih banyak effort ya. Nah, dan seperti kita lihat ya, ini volumenya tergolong kecil ya. Nah, apabila volumenya kurang besar ya, ada potensi bisa gagal ya. Nah, ini apalagi ada double resisten ya. Nah, apabila kita lihat dari indikator MACD-nya memang sudah muncul ya akumulasi belinya ya. Sudah muncul, namun melihat bentukan candlenya kenaikan yang kali ini, candlenya kan kecil-kecil ya. Ini jadi agak kurang meyakinkan kenaikannya ya. Apalagi candlenya hari ini di doji ya. Nanti untuk rekan-rekan yang sudah entry wajib diperhatikan besok ya. Jadi dia harus bertahan ya, paling tidak minimal ya, walaupun belum berhasil menembus double resisten ini ya, minimal dia harus bertahan di moving average 20-nya ya. Atau paling tidak dia bertahan di atas 400 ya lah ya. Nah, untuk supportnya sendiri ini bisa diperhatikan untuk level 3970 dan juga 3860 ya. Ini adalah lifeline dari Jasa Marga ya. Kalau tertembus dia akan lanjut downtrend kembali. Nah, ini cukup hati-hati ya. Apalagi kenaikan 3 hari ini cukup lemah ya, bisa dihitung lemah ya. Harus dilihat dari volume dan juga dari candlenya ya. Oke, saham berikutnya kita akan coba melihat saham infrastruktur yang lain yaitu Pegas ya. Nah, ini Pegas agak berbeda dari 3 saham yang sebelumnya kita bahas ya. Ini Pegas bisa dibilang jangka pendek jangka menengah masih bisa dibilang uptrend ya. Ini uptrend ya. Uptrend dan jangka pendeknya bisa masuk ke dalam trend sideways ya. Dengan range-nya support ada di 1185 dengan resisten di 1270. Nah, 2 hari ini mulai bergerak naik walaupun pergerakannya masih cukup lamban ya pergerakannya ya. Naiknya cuma 1%, 1% ya. Nah, kita akan lihat lagi besok ya. Dan volumenya sendiri pun masih kecil ya. Jadi masih menunggu volume lebih besar ya agar bisa menembus ya area resistnya. Ini sudah masuk area resistnya ya di 1240 sampai 2270 ya. Nah, ini volume 2 hari ini masih belum cukup ya. Dan apabila kita lihat dari MACD-nya terlihat 2 hari ini sudah mulai masuk ya akumulasi namun masih belum terlalu kuat ya. Apalagi volumenya masih kecil ya. Jadi trennya ini masih terbilang turun ini. Nah, untuk bisa breakout dari sideways-nya ini harus membutuhkan volume yang lebih besar ya. Paling tidak volume seperti ini ya, sebesar ini. Ini akan lebih potensi lebih besar ya untuk bisa breakout ya dari area resistnya di 1240 sampai 1270. Oke, sebelum kita akan lanjut ke pembahasan saham berikutnya,
Ini saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya. Mana nanti rekan-rekan bila tergabung ya akan dimasukkan dalam suatu grup dan channel Telegram ya. Nanti salah satunya akan mendapatkan suatu rekomendasi saham ya seperti berikut ya. Lengkap dengan trading plan yang meliputi entry plan dan juga exit plan, dan nanti juga akan terus diupdate pergerakan sahamnya, apakah harus masih bagus untuk di hold atau sudah mulai jual, atau juga kita harus keluar karena bergerak tidak sesuai dengan trading plan. Dan juga nanti rekan-rekan juga bisa request ya suatu chart analisa teknikal suatu saham ya, dan juga bisa berdiskusi dan tanya-tanya tentang saham ya. Nah, berikut ini contohnya ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas ya, bisa hubungi ya lewat telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke. Kita akan lanjut ya pembahasan saham berikutnya ya. Nah, saham berikutnya ini kita akan coba melihat saham sektor CPO ya. Ini London Sumatera Indonesia atau LSIP ya. LSIP pergerakannya masih bergerak konsolidasi ya, sideways ya, seiring dengan pergerakan saham harga CPO sendiri yang juga masih bergerak sideways ya di kisaran 2.600 ringgit Malaysia sampai 2.800 ringgit Malaysia ya. Dan ini LSIP sendiri terlihat konsolidasi ya, bergerak di range-nya kisaran 930 sampai dengan 1030 juga ya. Nah, ini range-nya sekitar 1000-an ya. Sekitar 100 ya range-nya. Nah, kita akan menunggu ya, kita lihat ini terlihat LSIP ini kesulitan ya. Ini banyak tekanan jual ya ketika LSIP bergerak di atas 1000 ya. Begitu dia melewati angka 1000, terlihat banyak sekali tekanan jual ya. Dan juga volumenya masih cenderung turun ya, walaupun sudah mulai ada peningkatan volume, namun masih terganggu oleh adanya tekanan jual ya. Nah, kita akan lanjut melihat MACD-nya sendiri ya. Nah, MACD-nya terlihat memang tekanan jualnya belum terlalu besar ya. Namun juga akumulasinya juga terbilang juga kecil, makanya masih seimbang sehingga pergerakan harganya masih bergerak cenderung sideways ya. Namun apabila masih di atas 1000 masih sangat bagus ya. Nah, nanti kalau sudah bermain di bawah 990 kembali itu agak lumayan riskan ya, karena nanti akan berada di bawah moving average 20-nya dan itu kurang bagus ya. Nah, ini kita akan menunggu ya, karena emang 3 hari ini ya, 2 hari ini harga CPO naik lagi ya, sekitar 1% lebih terus ya 2 hari terakhir. Namun harga dari LSIP masih belum bergerak ya, karena memang tren di harga CPO pun masih sideways ya. Kita akan menunggu pergerakan harga CPO sampai menembus ke atas 2.800 ya, mungkin baru bisa LSIP-nya mungkin bisa naik lagi ya. Oke. Berikutnya kita akan melihat saham aneka tambang atau Antam ya. Nah Antam setelah harganya meroket ya sampai naik sampai 865 ya, terlihat dalam seminggu ini seiring dengan naiknya saham-saham sektor properti, konstruksi dan bank ya, terlihat Antam terkoreksi ya. Dan ini dia menguji area supportnya ya di 750 ya. Hari ini mencoba rebound ya, namun terlihat tekanan jual masih cukup besar ya. Ini terlihat dari MACD-nya pun masih tertekan ya. Dan ini volumenya, untung volumenya kecil ya. Nah, ini besok ada kemungkinan juga masih akan melanjutkan ya, menguji area supportnya ya. Jadi area supportnya di 750. Nah, ini bila rekan-rekan yang belum mempunyai Antam bisa coba ya untuk membeli di kisaran supportnya ini ya, 750 ini ya.
Nah, secara garis jangka menengah ya, ini tren dari Antam pun masih cukup bagus ya, trennya masih uptrend ya, terlihat masih higher high dan higher low terus terbentuk ya, jadi masih cukup sangat oke ya untuk Antam ya. Oke, saham terakhir yang akan kita lihat yaitu saham kertas ya, ini Tekim ya. Nah, Tekim pergerakannya jangka menengah masih uptrend ya, dapat kita lihat ini masih uptrend. Namun terlihat dalam jangka pendek masih terlihat sideways ya, dengan kenaikannya tertahan ya di area resistnya ya, di 7150 sampai 7425 ya. Dan terlihat sekarang bergerak sideways 3 hari ini. Setelah gagal ya menembus resisten 7150, terlihat 3 hari ini bergerak sideways ya. Dan ini untuk rekan-rekan yang sudah memiliki jaga supportnya ya. Nah, tidak agar Tekim ini tidak close di bawah 67, ini ada support ya. Ini hari ini low-nya 68, jadi masih cukup oke ya. Nah, hati-hati nanti kalau close-nya dari bawah 67, ini akan cukup bahaya karena trennya tidak jadi uptrend lagi, malah bergeraknya malah cenderung akan sideways ya. Ini kan sudah pergerakannya sudah sideways gini ya. Ini besok kita akan tunggu pergerakan dari Tekim ya. Akankah dia akan lanjut menembus resisten atau akan bergerak sideways lebih dulu. Dan untuk MACD-nya sendiri ya, ini volumenya sudah mulai meningkat ya. Ini trennya sudah menaik ya. Nah, kita akan nunggu kelanjutan kenaikannya lagi ya. Nah, sedangkan MACD-nya sudah mulai muncul ya, akumulasi belinya cukup kuat. Nah, kita akan tunggu penembusan resistennya. Nah, ini apa bisa tembus ya di atas 7150 kembali. Ada chart ini akan golden cross ya. Ini MACD-nya. Nah, ini akan memperbesar potensi Tekim untuk lanjut menguat menuju ke area resisten berikutnya yang ada di 8000 ya. Oke, untuk pembahasan sahamnya cukup sekian ya. Untuk video kali ini ya. Nah, semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.